Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, Saudara sekalian, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita akan kembali menyambut firman Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan membuka Alkitab masing-masing dalam kitab Yehezkiel. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 7a. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku." Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kalau kita menyimak dan belajar tentang kisah Nabi Yehezkiel di mana dia diberikan penglihatan oleh Tuhan, roh Tuhan menguasai dia dan roh Tuhan membawa dia ke sebuah tempat, dikatakan sebuah lembah, di mana lembah itu dipenuhi dengan banyak sekali tulang-tulang kering, di mana tulang-tulang ini adalah dari banyaknya kaum Israel yang mati, ya. Nah, oleh sebab itu waktu Nabi Yehezkiel diperlihatkan oleh Tuhan tentang tulang-tulang kering ini, dikatakan firman Tuhan, dia bertanya, apakah tulang-tulang ini dapat dihidupkan kembali? Dan sang nabi berkata, "Ya Tuhan, hanya Engkau saja yang mengetahuinya." Mari Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar. Tulang-tulang kering ini dikatakan tulang yang sudah mati, tulang yang sepertinya sudah tidak berfungsi lagi, tidak ada kehidupan di sana. Tetapi oleh roh Tuhan melalui perkataan nubuatan, Tuhan Allah mengutus Nabi Yehezkiel untuk bernubuat supaya tulang-tulang kering ini dikatakan bisa hidup kembali melalui nubuatan atau perkataan Nabi Yehezkiel. Di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, benar apa yang dilakukan oleh Nabi Yehezkiel sesuai dengan firman Tuhan waktu dia bernubuat, sungguh keajaiban itu benar-benar terjadi, ya. Ketika Nabi Yehezkiel mulai mengucapkan nubuatan-nubuatan supaya tulang itu hidup kembali, ditutupi dengan kulit, tumbuh daging, dia akan tumbuh urat-urat, akan diberikan roh nafas yang hidup, maka apa yang difirmankan Tuhan dan dinubuatkan, diucapkan lewat perkataan nubuatan Nabi Yehezkiel itu terjadi. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, yaitu kekuatan sebuah perkataan. Ucapan perkataan yang dikuasai oleh roh Allah yang diucapkan oleh Nabi Yehezkiel mampu menghidupkan tulang-tulang kering. Tulang-tulang yang seharusnya mungkin hanya akan ditimbun oleh tanah, dibuang begitu saja, tidak berguna, tidak berfungsi. Tetapi kita lihat nubuatan, perkataan yang diurapi, yang dihidupkan oleh roh Allah. Perkataan itu memberikan kuasa, memberikan sebuah kuasa kekuatan yang mampu membuat tulang-tulang kering itu bangkit dan hidup kembali menjadi dikatakan orang Israel yang hidup, bala tentara Israel, dan Tuhan menghidupkan mereka. Sesuatu yang luar biasa lewat perkataan nubuatan dari Nabi Yehezkiel. Perkataan yang memiliki kuasa dan kekuatan itu ternyata kekuatannya itu seperti menghipnotis, ya. Ada sebuah kekuatan yang membuat orang yang mendengarnya
itu merasakan dampak atau memberikan pengaruh yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan ini terbukti seperti kata firman Tuhan, ucapan perkataan Nabi Yeskiel, nubuatan karena diutus oleh Tuhan, betapa memiliki kekuatan, memiliki kuasa yang begitu luar biasa. Kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, Bapak Ibu. Roh Allah bekerja karena waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka roh Tuhan itu juga bekerja di dalam diri kita. Sehingga setiap perkataan-perkataan kita pun memiliki kuasa yang sama, memiliki kekuatan yang dahsyat, memiliki pengaruh yang luar biasa ketika kita mengucapkannya, memperkatakannya seperti Nabi Yeskiel. Ada dua macam kekuatan perkataan yang sangat berpengaruh di dalam hidup seseorang. Yang pertama yang saya catat adalah perkataan positif. Perkataan positif ini adalah perkataan yang memberikan pengaruh, memberikan dampak yang baik bagi orang yang mendengarkannya. Sifatnya dari perkataan yang positif ini adalah membangun, menguatkan, mensupport, memberikan dorongan, membangkitkan, memotivasi, ya Bapak Ibu. Dalam firman Tuhan Yesaya 50 ayat yang keempat bagian A, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Nah, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan yang mendorong, perkataan yang positif, yang memotivasi ini Bapak Ibu, bagi siapapun yang mendengarkannya, mereka semangat, mereka dibangkitkan, mereka memiliki gairah untuk menjalani kehidupan lebih baik, melakukan prestasi-prestasi yang baik. Contoh kata-kata yang positif Bapak Ibu, yang membangun adalah ketika kita mungkin menyapa seseorang atau tumpang tangan yang merangkul seseorang, misalnya seorang suami kepada seorang istri ya, mengatakan istri yang hebat, mengatakan istriku luar biasa, istriku istri yang semangat, istriku istri yang punya kekuatan, punya antusias, ya, penyemangat bagi istri. Seorang istri mendengarkan kata-kata yang luar biasa ini dari seorang suami, dia akan menjadi seorang istri yang semakin baik, semakin luar biasa, karena dia apa? Pujian, kata-kata positif itu memberikan pengaruh, kekuatannya luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kata-kata yang mensupport. Mungkin kita bertemu dengan saudara seiman, kita mengatakan, hai ibu, hai saudara, engkau luar biasa, engkau orang yang kuat melewati masalah-masalah yang engkau hadapi, engkau luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya, itu adalah kata-kata motivasi, membangkitkan orang yang mendengarkannya. Kemudian ada perkataan yang juga memiliki kekuatan yang sama, pengaruhnya juga sama kekuatannya Bapak Ibu, yaitu perkataan yang negatif. Perkataan yang negatif ini adalah perkataan yang dapat memberikan pengaruh buruk kepada orang yang mendengarkannya. Sifatnya menjatuhkan, melemahkan, meremehkan, merendahkan, mengejek, atau istilah kerennya saat ini mungkin ya membuli ya Bapak Ibu ya. Nah, Amsal 15 ayat 1 bagian B, perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ada lagi Mazmur 64 ayat yang keempat, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah. Bapak Ibu mungkin pernah mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak enak di telinga sehingga itu melemahkan ya. Mungkin ada para orang tua yang mengatakan kepada anaknya, oh memang kamu bodoh ya. Itu kata-kata yang mungkin mudah diucapkan, tetapi sadarkah Bapak Ibu bahwa ketika kita mengucapkan kata-kata itu, anak itu yang mendengar diolah dalam pikiran, masuk ke dalam hati. Dan dia merasa ternyata aku nggak berguna ya. Ada orang tua yang mengatakan kamu anak nggak berguna, kamu anak pemalas. Ini adalah kata-kata yang negatif Bapak Ibu. Tapi kata-kata yang membangkitkan anak itu akan menjadi anak yang luar biasa. Itu tergantung ucapan Bapak Ibu sebagai orang tua ya. Atau siapapun yang kita temui, kita dapat memperkatakan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memotivasi, yang mengajak, menggerakkan hatinya, semangatnya, punya daya juang yang tinggi, sehingga mampu melewati masa-masa sukar yang dihadapi oleh orang itu. Karena itulah Bapak Ibu, perkataan kita itu memiliki kekuatan yang dahsyat.
Maka kita harus dapat menjaga setiap perkataan-perkataan kita. Cara kita menjaga perkataan adalah yang pertama yang saya catat adalah menahan diri, ya. Menahan diri, tidak mengucapkan perkataan dengan sembarangan. Sebelum kita mengucapkan, kita akan pikirkan kira-kira ini kata-kata saya menyakiti atau membangun, melemahkan atau menguatkan. Kita akan memikirkan, menahan setiap perkataan kita supaya kita tidak sembarangan memperkatakan kata-kata yang sia-sia, ya. Amsal 25 ayat yang ke-11 di sana dikatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak, ya. Tepat waktu. Kalau kita tahu orang itu sementara berduka cita, kita tidak boleh mengatakan kata-kata yang justru membuat dia terpojok, ya. Mungkin kita mengatakan, nggak apa-apa, orang tuamu meninggal, orang tuaku juga sudah lebih dulu meninggal, ya. Ini seolah-olah bahwa tidak mensupport, seolah-olah hanya membandingkan dengan diri kita, Bapak Ibu, ya. Ini tidak tepat, karena dia sementara dalam keadaan berduka. Mazmur 39 ayat yang kedua. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sadarilah apa yang kita ucapkan itu memiliki kekuatan, pengaruh, dampak yang dahsyat kepada orang yang mendengarkannya. Oleh sebab itu kita mau belajar menahan perkataan kita. Dipikirkan terlebih dahulu apa yang hendak kita ucapkan. Yang kedua, kalau yang pertama, cara kita menjaga perkataan adalah menahan diri kita, menahan mulut kita. Yang kedua adalah sadar setiap perkataan kita itu diketahui oleh Tuhan, ya. Nah, Mazmur 139 ayat yang keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengan renungan firman Tuhan hari ini, kita akan menjaga perkataan. Karena perkataan bisa berpengaruh kepada kehidupan atau kematian, kepada kekuatan atau kelemahan. Nabi Yehezkiel, dia dipakai Tuhan lewat perkataan nubuatannya, mulutnya dipakai oleh Tuhan membangkitkan tulang-tulang kering, orang-orang yang sudah mati. Mungkin kita saat ini tidak bisa secara fisik membangkitkan orang-orang yang mati secara fisik, tetapi orang-orang yang mati dalam keterpurukan, mati karena mati imannya, lemah imannya, biarlah lewat perkataan-perkataan yang memotivasi, perkataan-perkataan yang menguatkan, membawa mereka yang lemah dikuatkan, mati secara rohani dihidupkan kembali rohnya, sehingga mereka mengalami kekuatan Tuhan lewat perkataan kita yang penuh dengan kuasa daripada Roh Allah. Oleh sebab itu kita bersyukur setiap firman Tuhan yang kita boleh dengar dan Bapak Ibu boleh diberkati. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini juga memberkati Bapak Ibu, menguatkan Bapak Ibu untuk semakin kuat, semakin mengerti selama ini perkataan-perkataan yang saya keluarkan ini seperti apa. Mari kita terus menjaga mulut, lidah kita, perkataan kita, supaya senantiasa yang keluar hanyalah perkataan yang memuliakan Tuhan, terlebih juga menguatkan hati orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang dengan setia senantiasa mendengarkan renungan 79 sehingga Bapak Ibu juga diberkati. Dan kami menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang juga menginginkan didoakan, ya, didoakan dengan pokok-pokok doa tertentu, baik keluarga, pekerjaan ataupun masalah yang Bapak Ibu hadapi, ataupun juga Bapak Ibu yang ingin menceritakan pertolongan Tuhan melalui kesaksian, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor WhatsApp, chat dapat disalurkan melalui nomor 0813 2742 0088. Kiranya kita sebagai saudara seiman saling bertumbuh, saling menguatkan lewat doa dan juga menguatkan lewat kesaksian-kesaksian yang bisa kita sampaikan. Puji nama Tuhan, mari kita terima berkat firman ini dengan sukacita, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, firman-Mu adalah perkataan-Mu sendiri, oleh sebab itu hidupkan kami, bangkitkan kami melalui firman yang kami dengar pada hari ini. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang,
untuk mereka mengalami perjumpaan secara pribadi. Ketika mendengar dan merenungkan firman-Mu, mereka mengalami kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang yang mengasihi Tuhan bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Kami bersyukur, kami memuliakan Tuhan, dan kami bersyukur terima firman ini dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.